Ini keutamaan daripada silaturahim. Aman di dunia, selamat di dunia, kaya di dunia, banyak keturunan di dunia, jaminan tidak miskin, di akhirat juga selamat, mendapatkan syafaat malaikat ketika di alam syirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah selalu mendapatkan limpahan karunia rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas singkat tentang keutamaan bersilaturahim, di mana keutamaan orang yang bersilaturahim adalah selamat dunia akhirat, kaya di dunia, dan mendapatkan syafaat di malaikat di akhirat. Jadi sungguh nikmat orang yang memperbanyak silaturahim, selamat dunia akhirat, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di dunia mendapatkan kekayaan, keamanan, di akhirat mendapatkan syafaat dari malaikat, yaitu ketika di alam syirat. Bahwa Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan bahwa inna azalat ta'ati sawaban silaturrahim, sesungguhnya balasan yang tercepat dari melakukan ketaatan adalah dengan melakukan silaturahim. Hatta inna ahlal baiti liyakunu fajarah. Bahkan jika penghuni suatu rumah itu terdiri dari orang-orang yang banyak dosanya, fatanmu amwalahum, maka harta mereka bisa berkembang. Wa ya'syaru adaduhum iza sawa solu, jumlah mereka bisa menjadi banyak apabila mereka bersilaturahim. Wa ma min ahli baiti yatawassaluna fayahtazun, dan tidaklah ada dari penghuni suatu rumah yang selalu melakukan silaturahim kemudian mereka menjadi miskin. Ini yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 440. Jadi Nabi menyebutkan bahwa silaturahim, menyambung silaturahim, melakukan silaturahim, memperbanyak silaturahim, itu terbanyak adalah merupakan ketaatan yang balasannya tercepat. Yang tercepat Allah balas itu adalah melakukan silaturahim. Meskipun yang di rumahnya banyak yang berbuat dosa, harta mereka tetap akan berkembang, jumlah mereka akan menjadi banyak. Karena apa? Karena silaturahim. Bahkan disebutkan Nabi SAW, jika ada salah satu dari penghuni rumah, salah satu ya, ini namanya keluarga, ada saja salah satu penghuni rumah itu yang selalu melakukan silaturahim, maka mereka tidak akan menjadi miskin. Jadi silaturahim itu menjadikan mereka hartanya berkembang, mereka lebih banyak, dan jaminan jika salah satu dari keluarganya selalu melakukan silaturahim, jaminan mereka tidak akan miskin. Hadis ini tidak hanya berlaku bagi kita muslim, tapi juga manusia. Kenapa kita sebut begitu? Karena ini bisa kita lihat bagaimana jaminan kekayaan, keselamatan ini juga didapatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika sebelum Islam hingga ketika awal Islam dan sampai hidupnya, bahwa
beliau adalah termasuk orang yang selalu melakukan silaturahim. Sehingga ketika kaum muslim itu mendapatkan ujian, sahabat Abu Bakar itu keluar mau berhijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Begitu juga para sahabat yang lain itu akan berhijrah ke Habasyah. Ada banyak sahabat yang menuju ke Habasyah untuk berhijrah. Namun sahabat Abu Bakar itu didatangi oleh seorang kepala suku, yaitu Ibnu Ad-Daghina. Ketika beliau udah sampai Barkal Qomat, yaitu udah di perjalanan ya, perjalanan, lalu dikejar Ibnu Ad-Daghina. Dia seorang kepala suku, lalu ditanyakan, "Kamu hendak kemana wahai Abu Bakar?" Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Kaumku telah mengusirku, maka aku akan keliling dunia agar aku bisa beribadah kepada Tuhanku." Lalu Ibnu Ad-Daghina pun berkata, "Seharusnya orang seperti Anda tidak patut keluar dan tidak pula patut untuk diusir, karena Anda termasuk orang yang bekerja untuk mereka, orang-orang yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang lemah, menjamu tamu, dan selalu menolong di jalan kebenaran. Maka aku akan menjadi pelindung untuk Anda. Dan kembalilah, sembahlah Tuhanmu di negeri kelahiranmu." Maka Ibnu Ad-Daghina pun bersiap-siap kembali bersama Abu Bakar, kembali ke Mekah dan berhadapan dengan kafir Quraisy. Dan dia pun kembali mengatakan hal yang sama, bahwa sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak patut keluar dan tidak patut untuk diusir. Apakah kalian akan mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu, dan menolong orang di jalan kebenaran? Makanya orang kafir Quraisy pun menerima perlindungan Ibnu Ad-Daghina. Dan mereka memberikan jaminan kepada Abu Bakar, lalu berkata, "Perintahkan kepada Abu Bakar agar beribadah menyembah Tuhannya di rumah saja, sholat dan membaca Al-Quran sesungguhnya, jangan mengganggu kami, dan tidak juga mengeraskan, karena kami khawatir menjadi fitnah terhadap anak-anak dan istri kami." Jadi orang kafir Quraisy menerima. Kenapa? Karena silaturahim yang dibangun oleh Abu Bakar Siddiq sebelumnya. Maka beliau selamat. Tidak mesti berhijrah, boleh beribadah di rumahnya, boleh menjalankan perintah agama, menyembah Tuhan, membaca Al-Quran sesukanya tanpa diganggu. Cuman syaratnya jangan mengeraskan suara. Itu permintaan kafir Quraisy. Maka kemudian sahabat Abu Bakar pun kembali di rumah beribadah dan tidak ikut berhijrah kepada dengan sahabat-sahabat awal ke Habasyah atau Ethiopia. Yang kemudian ini ceritanya, kalau kita baca Sirah Nabawi, ini kemudian sahabat Abu Bakar kemudian perjanjian ini beliau batalkan karena berdakwah dengan terbuka, dan kemudian beliau berhijrah bersama Nabi SAW menuju Madinah. Ini ada cerita khusus sendiri. Kalau kita baca Sirah Nabawi, ini suatu bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Namun yang bisa kita petik dari pelajaran yang bisa kita ambil dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah bagaimana sifatnya yang suka bersilaturahim menjadikannya aman, menjadikannya dia keluarga terpandang, menjadikan ia keluarga yang kaya.
Dan ketika kita menyebutkan silaturahim, bahwa silaturahim ini termasuk salah satu dari wasiat Nabi SAW kepada sahabat, yaitu Abu Dzar, di mana disebutkan bahwa ada 5 itu wasiat Nabi kepada beliau, bahwa aku mengasihi orang miskin, mau duduk bersama mereka, memandang orang yang di bawah, tidak memandang orang yang ke atas, lalu menyambung silaturahim, mengatakan yang hak walaupun pahit, dan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi di salah satu pesan atau wasiat Nabi kepada Abu Dzar adalah agar menyambung silaturahim walaupun dijauhi. Jadi salah satu wasiat Nabi yang perlu dijaga adalah tetap selalu berusaha untuk menyambung tali silaturahim walaupun kita dijauhi. Walaupun orang berusaha untuk memutuskan, maka kita terus berusaha juga untuk menyambung tali silaturahim itu sendiri. Karena apa? Karena menyambung tali silaturahim termasuk amalan yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi SAW, dan hal ini disebutkan dalam Musnad Ahmad, ada di nomor hadis 9996. Beliau bertanya, beritakanlah kepadaku ya Rasulullah tentang amalan yang aku kerjakan, maka aku akan masuk surga. Lalu Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam, ucapkanlah perkataan yang baik, sambunglah hubungan silaturahim, dan sholatlah di waktu malam ketika orang-orang terlelap tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ini disebutkan Nabi SAW menyambung hubungan silaturahim termasuk salah satu amalan yang menjadikan kita masuk surga. Dan tidak hanya masuk surga, tapi masuk surga dengan selamat. Ini yang disebutkan Nabi SAW. Dan kenapa disebutkan masuk surga dengan selamat? Di dalam hadis, dan ini juga sudah kita bukukan dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat, bahwa orang yang menyambung tali silaturahim itu akan mendapatkan syafaat malaikat ketika nanti di alam syirat, di jembatan syirat di akhirat. Jadi bagi yang belum punya silahkan aja, bisa di download, bahwa ketika para manusia mencari syafaat, hingga mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai ke Nabi Isa, sampai Nabi Isa pun menyebutkan, aku tidak pantas memintakan hal ini untuk kalian. Maka orang-orang pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Nabi SAW berdiri dan dibukakan pintu. Maka kemudian diutuslah 2 malaikat, yaitu amanah dan silaturahim, hingga keduanya berdiri di tepi jembatan syirat, di kanan dan di kiri. Lalu setelah diutus itu, maka yang paling cepat melewati jembatan syirat adalah seperti kilat. Ini ada disebutkan di Sahih Muslim. Hadisnya ini panjang, dan di buku Jejak Perjalanan Akhirat ini dah kita bahas. Dan ketika di dalam hadis lain juga ada di Musnad Ahmad juga disebutkan bahwa kedua malaikat di sisi itu, ketika orang-orang melewati jembatan Jahannam, jembatan di atas Jahannam itu, maka malaikat itu perkataannya adalah Allahumma sallim. Jadi mereka mendoakan, bersyafaat agar orang yang melewati jembatan syirat tersebut agar mendapatkan keselamatan. 2 malaikat tadi, yaitu amanah dan silaturahim. Jadi ketika seorang kita menjaga silaturahim, insya Allah kita termasuk orang yang selamat ketika di jembatan syirat, karena mendapatkan syafaat dari malaikat silaturahim.
Dan tinggal satu lagi, yaitu syafaat daripada malaikat amanah. Jadi begitu dahsyatnya keutamaan orang yang bersilaturahim, menjadikan dia selamat, kaya, jaminan tidak miskin, walaupun ada di dalam keluarganya itu adalah orang yang berbuat dosa. Lalu jika orang tidak akan dikabulkan doanya jika ia termasuk orang yang memutus silaturahim. Dan ini termasuk penghalang doa. Karena Nabi SAW menyebutkan, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismi aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa ataupun untuk memutus tali silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Jadi 3 yang menyebutkan, salah satunya tadi tidak memutus tali silaturahim. Jadi ketika seorang memutus tali silaturahim, maka doanya itu akan tergantung. Dan bahkan di dalam hadis lain itu bisa kita lihat di Sunan At-Tirmizi bahwa disebutkan bahwa dosa memutus silaturahim itu lebih parah daripada dosa mencuri ataupun membunuh. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa bumi itu akan mengeluarkan isinya seperti tiang dari emas dan perak. Lalu beliau menyambungnya dengan menyatakan bahwa lalu datanglah seorang pencuri, untuk seperti ini tanganku dipotong. Kemudian seorang pembunuh pun berkata, untuk seperti ini aku membunuh. Lalu kemudian datang seorang yang memutus tali silaturahim, aku telah memutus tali silaturahim. Kemudian mereka meninggalkan harta itu dan tidak mengambilnya sedikit pun. Jadi lebih jelek lagi orang yang memutuskan tali silaturahim dari seorang pencuri dan pembunuh. Seorang pencuri, pembunuh, dia memiliki motif untuk mencuri, membunuh, mungkin karena harta, karena emas, karena perak. Tapi orang yang memutus silaturahim itu meninggalkan dua-duanya. Hartanya ia tinggalkan, surganya, keselamatannya ia juga tinggalkan. Sehingga Nabi SAW itu juga menyebutkan bahwa tidak ada dosa yang layak dipercepat hukumannya bagi seseorang ketika dunia selain daripada orang yang memutus tali silaturahim dan perbuatan zalim. Jadi 2 perbuatan ini yang paling cepat dihukum. Tidak hanya di akhirat, di dunia juga udah dihukum, yaitu memutus silaturahim. Jadi di samping silaturahim mempunyai keutamaan, tapi juga mempunyai ancaman yang besar. Keutamaannya cepat mendapatkan keselamatan, kekayaan ketika di dunia, tapi di dunia juga itu cepat jika kita memutus tali silaturahim. Jadi ini keutamaan daripada silaturahim. Aman di dunia, selamat di dunia, kaya di dunia, banyak keturunan di dunia, jaminan tidak miskin, di akhirat juga selamat, mendapatkan syafaat malaikat ketika di alam Sirat, sehingga tidak terjatuh ketika menyeberang jembatan Sirat. Ini singkat, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita, khususnya bagi saya pribadi, bagaimana keutamaan untuk bersilaturahim, memperbanyak silaturahim, dan bahayanya juga ketika kita memutus silaturahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Adapun yang salah itu datangnya dari pribadi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.